Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ya amin. Kemarin arkanuhuma hamdullahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bit taqwa wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma wa du'a lil mu'minina fil akhir mutatahhiran mastural aurah wa yajibul julus bainahuma fawqa tuma'ninatis salah wal mu'alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertemuan sebelumnya telah membahas rukun khutbah. Yang pertama, hamdulillah, memuji kepada Allah. Yang kedua, salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasiyah bitaqwa, wasiat ketakwaan. Yang keempat, qiraatu ayatin minal Qur'an, membaca ayat daripada Al-Qur'an. Yang terakhir, ad-du'a lil mu'minin, doa bagi orang-orang beriman fil akhir, di khutbah yang terakhir. Adapun tiga yang pertama itu harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Membaca ayat itu di salah satu, tapi yang paling baik yaitu di akhir khutbah pertama. Adapun doa lil mukminin ini di akhir khutbah. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian kemarin kita sudah menjelaskan bahwa pertemuan yang akan datang, yaitu hari ini, akan kita bahas masalah rukun khutbah itu harus didengar oleh 40 orang. Kemudian juga hukum ngobrol ketika khutbah. Itu yang kita sampaikan di pertemuan kemarin, yang akan kita bahas saat ini. Nah, taib. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hendaknya termasuk syarat hendaknya rukun khutbah yang kita sebutkan, hamdulillah, salat ala nabi, wasiyah bitaqwa, kemudian qiraatu ayah, doa lil mukminin. Ini rukun khutbah yang 5 ini hendaknya diperdengarkan kepada orang-orang yang dianggap sah salat Jumatnya, yang mana jumlah mereka yaitu 40 orang. Ini sudah kita singgung sedikit. Jadi kadang-kadang khatib itu mengikuti masjid. Kalau masjid mengisyaratkan khatib keluar, ya dia ikut keluar. Nah, kalau keluar kemudian nyampe di masjid di hadapan makmum ini, orang-orang yang di masjid, kalau mereka itu 40 atau lebih, pas berarti untuk menyampaikan khutbahnya. Tapi kadang-kadang di sebagian masjid yang hadir belum 40, khatibnya suruh keluar, alasannya wis masuk zuhur. Nah, ini keburu ini, kesusu. Sebagian tempat terlalu terburu-buru. Mari kono khatibnya dikasih isyarat, Ustadz sudah waktunya. Ya, metu Ustadz, ada pintu misalnya keluar, naik mimbar, didelok mek wong 10. Nah, ini jangan khutbah dulu. Karena rukun khutbah itu harus didengar 40 orang. Karena itu jangan nurut diatur sama masjid lek keliru. Ya, didelok wis cukup apa orangnya? Oh, ada 15 Ustaz. Ya durung, sik mari ngene sabar. Ya, begitu ada 40 orang,
baru keluar khotibnya menyampaikan rukun-rukun khutbah. Nah, ini yang pertama. Jadi rukun-rukun khutbah wajib didengarkan 40 orang. Kalau ndak mek dirungokno wong 5, sing lainnya ndak krungu. Mari ngono wae qomat teko kabeh misalnya. Salat Jumat, maka salat Jumatnya ndak sah. Karena rukun khutbahnya hanya didengar 5 orang saja. Ini pertama. Kemudian yang pembahasan kedua yaitu hukum ngobrol ketika disampaikan khutbah Jumat. Dijelaskan di sini di dalam kitab-kitab fikih itu diam ketika khutbah itu diistilahkan dengan insot. Sebagaimana Bilal menyampaikan ya sebelum khotibnya itu keluar, dia menyampaikan ansitu ya wasma'u misalnya wa ati'u. Ini namanya ansitu itu dari insot. Insot itu mendengarkan khutbah dengan seksama, dengan benar. Cara insot ini yaitu bitarkil kalam wa dzikir, bahkan zikir ditinggalkan kalau sudah khotib itu menyampaikan khutbahnya. Jangan ngomong, jangan zikir, fokus sama yang disampaikan khotib. Berarti ketika rukun itu disampaikan, kita wajib mendengar. Tapi ketika isi khutbah disampaikan, kita disunnahkan diam, tidak ngomong dan tidak sibuk berzikir. Berarti apakah orang diam ketika khutbah itu wajib? Kalau berkaitan dengan rukun, kalau dia itu ngomong akhirnya tidak terdengar rukun-rukun khutbahnya, maka hukum ngomongnya haram karena berkaitan dengan rukun ini. Tapi kalau berkaitan dengan isi khutbah, ya ada orang ngomong sendiri ketika isi khutbah disampaikan, ini tidak haram. Ya, tidak haram. Tapi apa hukumnya? Ada yang menyatakan makruh. Ada sebagian ulama menyatakan makruh ngomong ketika khutbah disampaikan isi khutbah. Bilal menyampaikan barang siapa yang mengatakan kepada temannya ansit, ya hei diem, padahal dia ngomongnya itu untuk mengingatkan temannya, ya mendengar khutbah, dengarkan, ini kan ngomongnya untuk mengingatkan. Wal imamu yakhtub, padahal imam sedang menyampaikan faqat laghut katanya, maka dia telah sia-sia. Apakah berarti sholat Jumatnya tidak ada pahalanya atau bagaimana? Makna daripada faqat laghaut yaitu meninggalkan adab. Karena adab orang hadir Jumat itu yaitu diem. Kalau mau ngingetkan orang tidak usah suara, pakai isyarat. Ya, mungkin inti pukul karpet misalnya. Biar orangnya tahu maksudnya apa, jangan rame dewi. Atau ketika dipukul sesuatu misalnya lantai, orangnya noleh, pakai isyarat, tidak usah ngomong, ya pakai isyarat. Nah, baik. Ini berkaitan dengan hukum ngobrol atau ngomong ketika isi khutbah disampaikan. Apakah ada pendapat ulama yang mengatakan ngomong ketika isi khutbah disampaikan haram? Ada. Karena itu jangan dibiasakan ketika ada isi khutbah disampaikan tadi ngomong sendiri. Ya, karena sebagian ulama menyatakan haram. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya hukumnya tidak haram. Ya,
tidak haram. Karena ada hadis-hadis yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW khutbah, ada yang memutus khutbahnya Rasulullah, ya, dengan omongannya dia. Nah, ini yang kita janjikan untuk dibahas di pertemuan kemarin. Kembali kepada pembahasan kitab. Setelah menyebutkan rukun-rukun khutbah, beliau pengarang ini mengatakan mutatahhiran mastural aurah wa yajibul julus bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah wal mualah. Di sini menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan syarat khutbah. Syarat khutbah. Syarat khutbah itu ada beberapa. Cuman yang disebutkan di dalam kitab yang kita pelajari, Risalatul Jami'ah, disinggung yaitu mutatahhiran 1, mastural aurah 2, yajibul julus bainahuma 3, kemudian mualah 4. Hanya disebutkan 4. Padahal ada beberapa lagi, ya. Kita bahas satu persatu. Syarat khutbah yaitu mutatahhir. Khotibnya harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sebelum khutbah harus punya wudu. Atau kalau dia itu junub berarti harus mandi sebelum khutbah. Ya. Nah, jadi harus terbebas daripada hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana kalau khotib tengah-tengah khutbah ternyata dia batal wudu? Ya, mungkin buang angin misalnya, atau yang lainnya. Tapi yang sering ya buang angin itu ya kentut itu biasa. Apalagi kalau sudah umur biasanya ya. Khotibnya sudah umur, kadang-kadang tidak bisa nahan. Ya ngentut itu metu dewe gitu. Otomatis. Bagaimana ini? Kalau dia yakin keluar angin dari kemaluan belakang, maka dia turun dari mimbar, ya, kemudian mengarah kepada tempat wudu, dia berwudu, kemudian diulang khutbahnya dari awal. Isinya diulang, tidak perlu. Wis intinya apa? Itu aja. Tapi rukunnya harus diulang dari awal khutbah pertama. Walaupun dia buang anginnya itu di akhir-akhir khutbah misalnya. Dia mau doa lil mukminin di akhir ternyata ngentut duluan. Maka dia langsung ke tempat wudu, turun wudu, kembali ke mimbar, dimulai dari khutbah pertama. Alhamdulillah. Shala ala nabi. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Isi khutbahnya sampaikan sedikit saja intinya apa. Kemudian ditutup dengan ayat Quran, duduk, berdiri lagi memuji kepada Allah, salat ala nabi, usikum wa nafsi bitaqwallah, kemudian doa lil mukminin, turun langsung ngimami. Lho apa Habib kok ndak ditutup ae? Ya. Misalnya dikasih tanda kertas ya, tutup ini berarti khutbahnya, mari ngono wonge wudu, naik ke mimbar lagi, ditutup khutbahnya. Ya, mohon maaf hadirin, ya khutbah tadi sampai halaman 2 misalnya ya, dilanjutkan. Kenapa tidak seperti itu? Alasan pertama, dikarenakan khutbah itu mirip dengan sholat. Khutbah itu dalam ilmu fikih mirip dengan sholat. Di annal khutbah tushbihus sholat. Khutbah itu mirip dengan sholat dari syarat-syaratnya dan yang lainnya. Maka ketika sholat sampean ngentut, keluar dari sholat kemudian wudu, apakah rokaatnya dilanjut? Ya enggak, mulai ke awal. Khutbah juga seperti itu, diulang dari awal. Ini alasan kenapa diulang dari awal. Ya. Ada ulama yang lain mengatakan sebenarnya 2 khutbah itu naib. Naib itu pengganti. Pengganti dari apa? Dari 2 rakaat zuhur yang ditinggal. Jadi ulama ini membahas zuhur itu 4 rakaat.
ketika hari Jumat datang kok jadi 2 rakaat di waktu itu, siang itu. Ada yang mengatakan, oh iya, 2 rakaatnya itu diganti dengan 2 khutbah. Jadi 2 khutbah ditambah 2 sholat pas papat. Seperti sholat zuhur 4 rakaat. Ada ulama yang tidak setuju, tidak bisa. Khutbah ya khutbah, sholat ya sholat. Bukan khutbah itu pengganti 2 rakaat. Pengganti 2 rakaat. Karena itu ketika membahas ada khotib keluar angin, kemudian dia wudhu kembali ke mimbar, mengulang khutbahnya dari awal, ada ulama yang mengatakan kenapa diulang dari awal? Karena khutbah itu mirip dengan sholat. Sholat batal, wudhu, ngulang teko awal, khutbah juga dari awal. Ada ulama-ulama yang mengatakan enggak. Soalnya khutbah itu pengganti dari 2 rakaat. 2 rakaat zuhur. Sebagaimana 2 rakaat zuhur ini kalau batal diulang dari awal, ya khutbah juga seperti itu. Ini hanya sekedar alasan. Yang penting hukumnya faham. Kalau jadi khotib batal wudu, maka turun ya wudu, kemudian rukunnya diulang dari awal, isinya disingkat. Langsung poin-poinnya saja. Ya, dari inti khutbah yang saya sampaikan maka bisa kita ambil 1 ini, 2 ini, 3 ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa misalnya. Kemudian baca ayat, barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa begitu. Ojo diulang ke awal. Setengah loro buyar akhirnya ya. Nah, ini berkaitan dengan syarat khutbah, khotib harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, masturul aurah. Syarat khutbah yang berikutnya yaitu menutup aurat. Khutbah itu dari syaratnya mirip dengan sholat. Sebagaimana sholat disyaratkan menutup aurat, maka orang khutbah disyaratkan menutup aurat. Ya, tapi jangan hanya cukup menutup aurat, tapi memakai adab, sunnah. Ya, aurate wong lanang di antara pusar dan lutut. Mari ngono khotibe teko kathok antok misalnya. Ya, majedub jadi ini. Loh kan yang penting sah, iya sah, tapi masuk khutbah kathok antok kan enggak pantas. Sebagaimana antum jadi imam kathok antok mungkin diseret teko masjid ya, ditokno. Khutbah juga jangan seperti itu. Artinya dipakai adabnya juga sunnahnya. Karena dalam khutbah itu disunahkan memakai serban misalnya, memakai kain penutup kepala, pakai gamis putih begitu ya. Jangan seperti orang-orang zaman sekarang ini. Kenapa? Seharusnya khotib itu menjadi contoh, malah khotib ini orang yang menyalahi sunnah. Bagaimana menyalahi sunnah? Mulai ndukur sampai niso ireng kabeh. Padahal Rasulullah menganjurkan kalau hadir Jumat itu pakai putih-putih. Seharusnya khotib itu menjadi contoh ya di dalam mempraktekkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi harus menutup aurat. Sebagaimana sholat disyaratkan menutup aurat, maka khutbah disyaratkan menutup aurat. Juga ini diambil daripada fi'lun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, prakteknya Rasulullah. Beliau itu setelah khutbah, ya, karena yusalli akibal khutbah. Setelah khutbah turun dari mimbar langsung sholat. Duduk gawe takwas sih atau gawe sarung sih. Sebelumnya tidak tertutup, enggak, ternyata turun dari mimbar langsung imami sholat. Maka bisa diambil hukum pertama, kalau setelah khutbah mudun langsung sholat berarti Nabi punya wudu. Setelah khutbah turun langsung sholat berarti auratnya Nabi itu sudah tertutup dari awal khutbah. Nah, ini syarat yang kedua. Yang pertama harus punya wudu suci dari hadas kecil, hadas besar. Yang kedua tertutup auratnya, khotibnya. Yang ketiga
wa yajibul julus, dan diwajibkan duduk, bainahuma, antara khutbah pertama dan khutbah kedua, fauqa, melebihi tumakninatis shalah, ya waktu yang cukup untuk tumaknina salat. Tumaknina salat itu ukuran membaca subhanallah, itu kan mungkin 1 detik 2 detik kan ya. Nah, ketika khutbah pertama selesai, diwajibkan duduk khotibnya. Duduk ya minimal ya 3 detik lah, misalnya 4 detik melebihi ucapan subhanallah. Ini wajib hukumnya. Ya, hukumnya duduk di antara 2 khutbah itu wajib, termasuk syarat. Dikatakan di sini duduk di antara 2 khutbah ini diwajibkan, disyaratkan sebagai bentuk ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau ada khotib, mari donga ya. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tapi lali ndak lungguh. Ya, kenceng tok ya. Ngadeg. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, khutbah kedua, nyambung. Ya, tanpa duduk. Barang siapa meninggalkan duduk, maka tidak sah khutbahnya, walaupun meninggalkannya itu karena lupa, karena duduk itu wajib, syarat. Nah, khilafan lil a'immati tsalatsah, kita membahas tentang mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian di sini dikatakan walau lam yajlis bainahuma husibata wahidatan. Kalau ada orang dia itu tidak duduk di antara 2 khutbah, maka khutbah yang nyambung ini dianggap 1 khutbah. Dianggap masih 1 khutbah, walaupun isinya 2. Walaupun sampai donga dia, sampai selesai. Maka dia harus duduk, tetap duduk, kemudian berdiri, khutbah kedua diulang. Baru setelah itu boleh sholat Jumat. Nah, ini syarat duduk di antara 2 khutbah. Yang terakhir al-mualah. Mualah yaitu antara khutbah pertama dan khutbah kedua jangan dipisah terlalu lama. Ya, antara rukun-rukunnya juga jangan diam terlalu lama. Antara selesainya khutbah kedua dengan takbir sholat Jumat juga jangan terlalu dipisah lama. Ya, umumnya seberapa? Oh, biasanya rukun itu nyambung, ya nyambung. Mungkin ambil nafas saja misalnya. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua duduk dia sesuai lunggune. Ya, ukuran membaca qul huwallahu ahad. Kalau bisa dibaca qul huwallahu ahadnya sunnah. Kemudian langsung berdiri khutbah kedua. Begitu juga selesai doa terakhir, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal ya'idzukum la'allakum, ya, sampai wala dzikrullahi akbar. Ya langsung turun, berdiri di sini, merapikan shaf, langsung takbir. Ya, aja lunggu. Ya, mana jahenya misalnya. Ngombe kopi sih, ya. Oleh 15 menit mari ngono. Ayo kita mulai sholat Jumat. Ya, ini ya tidak memenuhi syarat ini. Berarti khutbah lagi baru disambung dengan sholat. Karena harus ada mualah, sambung secara umum. Ya, sesuai. Jangan lama-lama. Pemisahnya jangan lama-lama. Nah, ini syarat yang terakhir yang disebutkan dalam kitab Risalatul Jami'ah. Masih ada syarat-syarat yang lain? Masih. Di antaranya khutbah itu harus berdiri. Ya, khutbah harus berdiri.
Tak durunge khutbah dibisi Bilal ya. Lungguh oleh ta misalnya. Kalau mampu berdiri ya berdiri. Kalau dia itu tidak mampu berdiri, memang tidak mampu berdiri karena sakit misalnya, maka boleh khutbah duduk. Boleh khutbah sebagaimana sholat fardu, sholat wajib. Kalau dia tidak bisa berdiri, maka sholat duduk. Khutbah juga seperti itu. Lek gak iso lungguh ya apa? Kalau tidak bisa duduk, maka khutbahnya tidur miring. Tak cukup ya, kurang gede. Turu miring. Khotibe umur 90 bib. Ya. Ndak iso lungguh, ndak iso. Terus wis turokno wis. Ya, miring gini. Miring ke sebelah kanannya nih. Mari ngono mikir cedekno. Ya. Alhamdulillah. Ya, kasihan yang mendengarkan. Akhirnya apa? Miring kabeh ngene. Soal imam khotib turu miring ya. Nah, katanya para ulama, kalau khotibnya sudah tidur miring, lebih baik diganti yang lain yang bisa khutbah berdiri. Ya. Nah, enak beb ini kiai kita misalnya, ya wis kon turu wis ya, tidur miring khutbah. Nah, ini termasuk syarat, yaitu khutbah itu harus berdiri. Kemudian harus dengan bahasa Arab, sudah kita bahas, yaitu rukun-rukunnya saja. Isinya boleh bahasa Arab, boleh bahasa yang lain. Ya. Kemudian disunnahkan kalau mau khutbah di atas mimbar. Seperti gini ya, mimbar. Kalau tidak ada, sediakan sesuatu yang lebih tinggi. Kayak ono apa tadi gini ya. Suruh naik khotibnya, biar yang di belakang-belakang kelihatan dan terdengar. Kemudian disunahkan bagi khotib, ya ketika berdiri mau naik, disunahkan salam dulu kepada yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi tidak ada mic itu ya. Salam sih. Mari kita munggah, salam lagi. Ya, bukan satu kali salamnya, tapi disunahkan bahkan 3 kali. Ya, ini biasanya enak prakteknya kalau ada pintu di sini biasanya. Baru keluar pintu itu langsung salam kepada orang-orang yang di soft pertama, kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti mau naik salam lagi, ketika di atas pakai mic salam lagi. Ping 3 salamnya. Kemudian ketika setelah salam disunnahkan duduk. Ketika dikumandangkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk, disunnahkan. Wajib enggak, sunnah, lungguh. Allahu akbar, Allahu akbar. Lek sampean ngadeg tok kene ndak apa-apa. Tapi disunnahkan duduk ketika azan. Nah, kalau bisa disunnahkan juga menghadap. Ojo dingklu, ojo maca tulisan ngene tok. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan oleh Al-Imam Ghazali di dalam ini harus didelok delok tulisan. Sunnahnya itu memandang. Ya baca sambil melihat. Yukbil. Ya, atau dingklu misalnya. Oh, anu iki isin misalnya atau tawadhu misalnya. Enggak, disunahkan memandang ke depan. Kemudian kalau bisa khutbahnya ojo dawa-dawa. Qasir, singkat dan mudah difahami. Terutama kalau khutbah di tempatnya orang awam. Khutbah di kelenggoan, mari ngono gawe bahasa mahasiswa. Ya nanti ngerti wong-wong. Ya. Jadi ideologi ini itu, ndak sing ngerti iki khutbah apa orang ini. Pakai bahasa umum. Ini sunnah supaya difahami oleh pendengarnya, jangan panjang. Karena dalam prakteknya Rasulullah SAW, beliau ketika khutbah itu ringkas, ketika sholat lebih panjang daripada khutbahnya. Kalau sekarang kan kebanyakan sebagian tempat kualik khutbahnya luwih dawa teko salate. Ya, mari ngono salat Jumat maca wadduha. Lah gledek iki ya.
khutbah mes setengah jam. Mari ngono salat duha apa salat Jumatnya mau coba duha sama alam nasroh. Seharusnya khutbahnya disingkat. Kalau mau ngikuti Nabi Shallallahu Alaihi, khutbahnya itu singkat, isinya yang penting ya mengena, disesuaikan ini bulan apa misalnya. Kemudian sholatnya minimal pakai al-a'la dan al-ghasyiyah minimal. Tapi kayak suratul Jum'ah ya luwe afdal lagi ya, lebih panjang lagi. Nah, ini termasuk sunnah-sunnah di dalam berkhutbah, dalam menyampaikan khutbah. Kemudian juga hendaknya dia memegang tongkat. Kalau dulu itu tidak harus tongkat, pedang kadang-kadang. Kadang-kadang busur panah. Apa sih? Ini aneh gitu. Bukan panah, anak panah, bukan, busurnya. Lelek nyekel ojo gawe tangan kanan. Lu kan sing apik tangan kanan. Iya, tapi kalau khutbah ini tangan kiri yang megang. Nah, ini khotib-khotib ini dieling-eling ya. Lek nyekel tongkat di kiri. Tangan kanannya memegang, kalau mimbar ada pegangannya dipegang. Kalau enggak ya nyekeli kertasnya sampean itu sudah. Jangan dibalik, ya. Tongkatnya di kanan, kemudian tangan kirinya megang teks misalnya. Kemudian dimakruhkan ketika khutbah toleh-toleh. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Enggak usah toleh-toleh, enggak usah. Lurus. Kalau antum pidato Isra Mi'raj, nah itu enggak apa-apa toleh-toleh. Lek khutbah Jumat enggak usah toleh-toleh, ke depan saja, fokus ke arah depan. Ya, kemudian dimakruhkan juga berarti ditinggalkan kayunya mimbar ini digedok pakai apa? Pakai tongkat misalnya. Delok akeh sing turu jedar misalnya kabeh misalnya. Ayo kan, turu kan misalnya ya. Misalnya, nah ini tidak boleh seperti itu. Atau kakinya dihentakkan ya ke bawah. Ini tidak boleh, ditinggalkan, makruh. Baik. Kemudian sebagaimana kita sampaikan, rakaat pertama salat Jumat disunahkan baca surat Al-Jum'ah dan Munafikun kalau bisa. Ya walaupun dengan membaca ada Qur'annya di situ mungkin. Kalau enggak ya Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah.